Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas satu momen dalam sejarah yang sering banget kelewat, padahal dampaknya luar biasa. Ini adalah kisah tentang sebuah pertempuran yang nggak cuma mengubah peta dunia, tapi juga merontokkan citra sebuah kekaisaran raksasa. Pertanyaannya simpel tapi dalam. Gimana caranya sebuah negara adidaya bisa dipermalukan? Karena ini bukan sekedar cerita tentang perang loh, ini adalah cerita tentang ilusi yang hancur dan gimana kesombongan itu bisa jadi kelemahan yang paling fatal. Dan ini dia intinya. Pertempuran Karhe itu bukan cuma kekalahan militer biasa. Ini adalah momen di mana Roma seolah-olah ditelanjangi secara intelektual dan moral. Sebuah momen yang ngebuktiin kalau penaklukan itu nggak bisa selamanya dibungkus dengan topeng keagungan. Oke, untuk ngerti kejatuhan ini, kita perlu mundur sedikit dan lihat gimana sih wajah Roma di tahun 60-an sebelum Masehi. Kalau dilihat dari luar, wah, ini adalah imperium yang citranya sempurna. Hukum, disiplin, dan kekuatan militer yang kayaknya nggak mungkin terkalahkan. Mereka itu pusatnya peradaban dunia. Tapi, di balik semua kemegahan itu, ada sesuatu yang rapuh. Ada ambisi pribadi yang liar dari para penguasanya. Ada nafsu buat cari kejayaan dan kekayaan pribadi yang nantinya harus dibayar mahal oleh seluruh imperium. Nah, sekarang kita masuk ke pusat masalahnya. Seorang pria bernama Marcus Licinius Crassus. Dia ini bisa dibilang perwujudan dari penyakit yang menggerogoti Roma dari dalam. Jadi, waktu itu Roma dipimpin triumvirat, aliansi 3 orang kuat. Ada Caesar dan Pompei yang reputasinya dibangun di medan perang. Mereka pahlawan militer. Terus ada Crassus. Dia orang terkaya di Roma, tapi dia ngerasa ketinggalan. Dia iri banget sama pamor 2 rekannya itu. Jadi, perang yang bakal dia mulai ini sumbernya bukan kebutuhan negara, tapi murni dari rasa cemburu pribadi. Dan disinilah letak masalah terbesarnya. Invasi ke Partia ini pada dasarnya adalah proyek pribadi yang dibungkus olah-olah perang negara. Ribuan nyawa prajurit Roma itu cuma dianggap sebagai alat, sebagai anak tangga buat Crassus mencapai popularitas yang dia inginkan. Yuk, kita ikutin perjalanan legion-legion Roma ini ke Mesopotamia. Kita akan lihat gimana kesombongan mereka bikin mereka buta total sama siapa sebenarnya lawan yang mereka hadapi. Crassus ini nggak main-main soal kekuatan. Dia bawa 7 legion Romawi. 7! Itu jumlah yang sangat besar pada masanya. Kalau di total, pasukannya mencapai sekitar 40.000 orang. Dari luar, ini kelihatan kayak mesin perang raksasa yang siap melumat siapapun yang menghalangi jalan mereka. Tapi pertanyaannya, apakah jumlah sebesar itu otomatis jaminan kemenangan? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Karena apa yang Roma anggap sebagai kekuatan terbesar mereka justru jadi kelemahan fatal di tengah padang pasir. Ini bukan cuma kesalahan strategi militer ya, tapi ini adalah sebuah kegagalan moral. Roma datang dengan mentalitas bahwa dunia di luar sana itu cuma objek buat ditaklukkan. Mereka nggak ngelihat Persia sebagai peradaban yang setara, tapi cuma sebagai target untuk ambisi mereka. Oke, sekarang kita sampai di pertempuran itu sendiri. Momen di mana Persia ngasih pelajaran yang sangat-sangat pahit ke Roma tentang apa itu kecerdasan dan strategi. Coba lihat perbedaannya. Di satu sisi, Roma dengan 40.000 pasukan super percaya diri sama reputasi mereka. Di sisi lain, Persia di bawah Jenderal Surena cuma bawa 10.000 pasukan, jauh lebih sedikit. Tapi mereka bawa sesuatu yang lebih kuat, otak, taktik, dan pemahaman mendalam tentang medan perang. Persia itu cerdik. Mereka nggak mau ngeladenin pertarungan jarak dekat yang diinginkan Roma. Mereka pakai taktik legendaris mereka, tembakan Partia. Bayangin, para pemanah berkuda ini pura-pura mundur, tapi sambil mundur, mereka bisa berbalik badan di atas pelanah dan nembakin panah ke pasukan yang ngejar. Legion Roma yang lamban itu benar-benar dibuat lumpuh. Crassus, dengan sombongnya, sempat berpikir, sebentar lagi juga panah mereka habis. Salah besar. Surena udah siapin logistik yang brilian. Unta-unta yang terus-menerus menyuplai amunisi panah. Jadi serangan itu nggak pernah berhenti. Itu benar-benar hujan panah tanpa henti yang menguras moral dan tenaga pasukan Roma secara sistematis. Nah, disinilah letak penghinaan intelektualnya. Legion-legion perkasa kebanggaan Roma itu berubah jadi sekumpulan target diam yang nggak berdaya. Di Karhe, Persia nunjukin kalau taktik dan kecerdasan tempur itu bukan monopoli Roma. Kekalahan telak itu terjadi. Sekarang, mari kita lihat efek dominonya.
Gimana kekalahan di Karhei mengirim gelombang kejut yang meruntuhkan kebohongan besar yang selama ini jadi penopang kekaisaran Roma. Dampaknya benar-benar menghancurkan. Crassus sendiri tewas, ribuan prajuritnya tewas atau ditawan. Tapi aib terbesarnya adalah hilangnya panji-panji Aquila mereka, lambang elang emas yang super suci, simbol kehormatan setiap legiun. Bagi Roma, kehilangan ini adalah luka yang sangat dalam. Harga diri mereka seolah-olah dirampas. Garis waktu ini nunjukin dengan jelas gimana kekalahan di luar negeri bisa menyulut kehancuran di dalam negeri. Kematian Crassus bikin keseimbangan triumvirat hilang, persaingan antara Caesar dan Pompei langsung meledak, dan akhirnya Republik Romawi terjerumus ke dalam perang saudara yang brutal. Dan ini mungkin penghinaan puncaknya. Simbol kehormatan yang hilang itu gak bisa mereka rebut kembali dengan kekuatan militer. Puluhan tahun kemudian, di masa Kaisar Augustus, panji-panji itu harus diminta kembali lewat perundingan, lewat diplomasi. Itu sama saja dengan pengakuan diam-diam bahwa mereka nggak sanggup mengalahkan Persia. Jadi, kesimpulannya apa? Karhe adalah semacam pengadilan sejarah atas kesombongan sebuah imperium. Persia berhasil membuktikan bahwa ada peradaban lain di dunia yang nggak bisa diremehkan dan nggak bisa ditaklukkan hanya dengan modal reputasi besar. Kisah ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang rasanya masih sangat relevan hingga hari ini. Karena Karhae adalah pengingat abadi bagi kekuatan besar manapun, dulu maupun sekarang, tentang betapa berbahayanya keyakinan buta terhadap keunggulan diri sendiri. Terima kasih sudah menyimak.